Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu cara kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan kita, topik kita pada kesempatan kali ini ialah cara meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk meningkatkan ibadah, kita bisa mengatur jadwal secara teratur. Jadi kita di situ membuat yang namanya jadwal. Supaya apa di situ? Kegiatan atau aktivitas kita dilakukan secara teratur. Salah satu contohnya misalkan dengan kita melaksanakan kewajiban yang paling utama di dalam kita, yaitu apa di situ? Melaksanakan sholat. Kalau misalkan sudah azan, langsung segerakan untuk melaksanakan sholat. Sesibuk apapun kita, maka berhentilah terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Setiap waktu yang kita jalani di situ sangat berharga di dalam hidup kita. Karena waktu itu tidak akan pernah kembali lagi di situ. Waktu yang kemarin 1 detik pun tidak akan pernah kembali lagi di masa sekarang. Artinya gunakan waktu sebaik mungkin. Karena waktu di situ sangat berharga di dalam hidup kita. Makanya gunakan waktu supaya apa di situ? Mengatur jadwal kita secara teratur. Buatlah kehidupan kalian, buatlah kehidupan kita setiap harinya dengan program-program yang baik. Program-program yang senantiasa untuk beramal soleh. Program-program yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan juga menjaga hubungan kita dengan sesama, yaitu dengan cara yang baik, hablum minannas. Artinya apa di situ? Setiap kehidupan kita harus kita atur jadwal secara teratur. Salah satu contohnya misalkan setelah habis sholat duhur, misalkan salah satu contohnya kita senantiasa istiqomah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa di situ? Harus ada yang namanya atur jadwal secara teratur. Mengatur jadwal secara teratur untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau misalkan jadwal hari-hari kita tidak diatur dengan baik, tentunya dalam menjalani kehidupan kita tidak senantiasa punya program yang kita bisa pegang dan juga laksanakan. Makanya di situ pentingnya mengatur program, pentingnya mengatur jadwal di dalam hidup kita senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Memperbaiki niat agar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niat ikhlas yang kita lakukan di situ senantiasa lillahi taala, karena Allah taala. Ikhlas itu berbuat sesuatu tanpa mengharap imbalan apa-apa.
Jadi itu adalah ikhlas. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Di situ maksudnya kita melakukan sesuatu hanya karena Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbaiki niat agar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan niat kita lillahi ta'ala, insya Allah senantiasa kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Senantiasa kalau misalkan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ibadah kita ditingkatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ ikhlas adalah kunci yang pertama, kunci dasar untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbaiki niat agar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan cara untuk kita bisa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meningkatkan ibadah yang ketiga di situ, memperbanyak ibadah sunnah seperti membaca Al-Quran dan berzikir. Jadi kita senantiasa setiap hari selingi untuk membaca Al-Quran, untuk membaca sebagian-sebagian yang terkandung di dalam Al-Quran. Di dalamnya di situ Al-Quran terdapat bimbingan-bimbingan untuk dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Makanya di situ kita senantiasa membaca Al-Quran. Membacanya pun mendapatkan pahala. Selain membaca Al-Quran di situ bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan zikir di situ dilakukan senantiasa secara istiqamah. Artinya di situ kita setiap hari jangan pernah meninggalkan zikir. Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luangkan waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergaul dengan teman atau komunitas yang positif. Artinya teman di situ juga sangat berpengaruh terhadap hubungan kita dan juga perilaku kita. Salah satu contohnya misalkan jikalau ada seseorang bergaul dengan orang soleh, tentunya orang tersebut di situ akan mengikuti perilaku orang soleh tersebut. Sebaliknya, bergaul dengan orang yang tidak soleh, kemungkinan besar di situ juga akan terpengaruh dari pengaruh-pengaruh teman atau komunitas atau juga lingkungan. Makanya di situ kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu makanya di situ dengan cara kita bergaul, berteman dengan teman atau komunitas yang soleh, tentunya di situ kita senantiasa mengikuti atau terpengaruh dari orang-orang soleh tersebut sehingga kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengurangi kegiatan sia-sia yang mengalihkan perhatian. Jadi senantiasa kita apa di situ? Senantiasa kita memfilter lagi, menyaring lagi kegiatan-kegiatan apa saja yang kita perbuat setiap harinya. Makanya gunanya muhasabah diri, introspeksi diri terhadap diri kita terlebih dahulu. Program yang sudah kita laksanakan pada hari ini apa? Pekerjaan yang sudah kita laksanakan pada hari ini apa? Makanya di situ apakah menjurus kepada kebaikan ataukah menjurus kepada hal-hal yang tidak baik? Makanya di situ kita harus mengurangi kegiatan yang sia-sia dalam menjalani kehidupan. Senantiasa kalau misalkan kita di situ mengurangi kegiatan yang sia-sia dalam menjalani kehidupan, tentunya kita senantiasa memfokuskan diri, meluruskan diri untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta selalu melakukan introspeksi diri untuk mengevaluasi dan memperbaiki kualitas ibadah kita. Senantiasa kita dalam menjalani kehidupan, tentunya kita sebelum diperhitungkan, dipertanggungjawabkan semua amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti, tentunya kita senantiasa di situ muhasabah diri, introspeksi diri, koreksi diri, mengevaluasi diri sendiri terlebih dahulu apa yang sudah kita kerjakan pada hari ini. Program yang akan kita laksanakan pada hari ini apa?
Tentunya di situ akan menjadi bahan yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita jikalau misalkan kita memiliki bahan untuk kita kerjakan ya, pada hari ini dan juga di masa depan. Senantiasa di situ mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga hubungan baik dengan sesama. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa di situ lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.